Halo adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budi. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pertemuan untuk jurusan kelas bisnis digital 0J2 ini ya, di mana minggu lalu adalah pertemuan ke-12 dan minggu ini kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-13. Bagaimana kira-kira, masih semangat? Masih semangat ya? Oke, adik-adik sekalian, minggu lalu kita sudah membahas beberapa fungsi daripada inovasi itu sendiri, di mana inovasi dan kreativitas itu sangat dibutuhkan dalam rangka menaikkan jumlah produk yang bisa kita jual. Bisa dalam bentuk online, medianya bisa sosmed, tapi bisa juga dengan bentuk offline ya. Nah, di depan Anda itu bisa kita buatkan suatu kuadran yang bisa menggambarkan di mana posisi kita sebenarnya. Di sini ada dua kuadran, yaitu garis kuadran yang vertikal dan garis kuadran yang bentuk horizontal. Yang vertikal itu artinya produktivitasnya makin ke atas, ya, itu makin tinggi produktivitas, jumlah produk yang dihasilkan maupun jasa. Namun sebaliknya apabila semakin ke bawah itu semakin rendah. Sementara keterangan untuk garis horizontal itu menyatakan bagaimana ide kreativitasnya itu bisa dihasilkan. Semakin ke kanan berarti semakin besar kreativitasnya, semakin banyak ide-ide yang dihasilkannya, semakin berlimpah ide yang diproduksinya. Tapi kalau semakin ke kiri menunjukkan maksudnya semakin kerdil inovasi yang dihasilkan. Baik, sekarang kita lihat contoh untuk yang posisi yang A. Seperti kita ketahui, posisi A ini berarti produktivitasnya sangat tinggi, tapi kurang ide-idenya. Misalnya saja ya, kalau kita perhatikan sebelum pandemi terjadi, artinya sebelum terjadi kasus COVID ini, maka penjualan yang kali ini sangat minim. Misalnya saja produk lauk berupa tempe mentah. Adik-adik tentu tahu ya, tempe ini adalah merupakan makanan khas Indonesia yang digemari oleh seluruh kalangan, baik itu kalangan pejabat, kalangan profesi, maupun kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Nah, kita ketahui produksi tempe itu hanya produknya terus dilakukan produksi untuk penjualan dan pemasaran. Apakah dijual ke pabrik maupun dijual ke pasar. Namun bagaimana kualitasnya, biasanya untuk produksinya itu makin lama makin banyak. Yang membeli juga makin lama makin banyak. Tapi bagaimana ide-ide dasar untuk menghasilkan tempe yang seperti apa, cita rasa seperti apa dari dulu sampai sekarang, saya merasa belum ada ya. Nah, ini contoh daripada yang A. Sedangkan yang B itu dua-duanya rendah, karena posisinya produktivitasnya rendah, hal yang dihasilkan itu rendah, ide dasarnya juga rendah. Ya, biasanya orang tidak berani untuk memproduksi atau tidak berani untuk menghasilkan sesuatu, tapi ide-idenya juga atau rendah. Misalnya saja ya, katakanlah di sini adalah alat-alat bangunan ya, seperti paku, seperti semen dan segala macam. Itu produksinya biasa saja karena untuk menghasilkan produktivitas alat-alat bangunan ini membutuhkan peralatan yang cukup canggih dengan biaya yang cukup besar. Makanya orang tidak berani memproduksi terlalu banyak, terlalu tinggi gitu ya. Dan idenya ya katakanlah misalnya memproduksi paku ya. Paku dari dulu sampai sekarang kita sudah tahu lah. Sudah merupakan rahasia umum adik-adik sekalian ya. Bentuknya sama segala macam ya. Sedangkan C itu produktivitas tinggi tapi ide dan juga ide-ide dasar yang dihasilkan tinggi. Contoh Microsoft Office. Ini merupakan perusahaan raksasa di seluruh dunia di mana produk yang dihasilkan itu dinikmati oleh dunia manapun. Kalau tidak,
komputernya tidak jalan apabila tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh Microsoft Office ini. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik saya merasa yakin orang-orang yang bekerja, SDM yang bekerja di perusahaan MS Office Corporation itu dituntut untuk terus mengeluarkan new idea, great idea, sehingga Microsoft Office tetap terdepan. Termasuk juga handphone. Kemudian perusahaan otomotif yang dituntut terus melakukan desain teknologi yang canggih demi tercapainya keinginan masyarakat yang terus berubah. Nah, sedangkan D ini adalah produktivitasnya rendah, tapi ide-ide dasarnya itu tinggi. Contohnya begini, elektronik, ya, elektronik seperti televisi itu biasanya produksinya dari dulu sampai sekarang itu nggak terlalu banyak, tapi ide dasarnya itu juga tinggi. Bagaimana kalau dulu adalah kita menonton televisi tabung dengan keterbatasan tampilan yang banyak, ya, hanya bisa ditonton dengan menggunakan sinyal atau layar monolog, kemudian hitam putih gambarnya. Namun sekarang Anda perhatikan TV sekarang adalah merupakan smart TV yang tidak saja dibutuhkan untuk kegiatan menonton secara konvensional, tapi bisa digunakan untuk sosmed. Nah, jadi langkah-langkah di dalam melakukan kreativitas inovasi kurang lebih seperti ini, ya. Pertama kita tentukan dulu apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita menyeleksi, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak agar produk kita terus kreatif dan inovatif. Bangun terus opini dari berbagai kalangan. Jangan egois, jangan menurut kita adalah yang terbaik. Siapa tahu ada orang lain, teman kita, saudara, atau orang tua kita yang bisa memberikan ide yang terbaik. Kemudian kita evaluasi ide itu dengan cara menyaring, baru kita jalankan. Kemudian misalnya kita punya modal 3 juta, bisnis apa yang sebaiknya digunakan? Ada yang mengatakan adalah jualan sayuran dan segala macam. Kalau jualan sayuran dari dulu sampai sekarang tentu tidak akan pernah ada perbaikan, ya. Keuntungannya sedikit, kemudian pertumbuhan bisnis juga lambat. Kemudian kita awasi konsekuensi yang bisa terjadi. Nah, kemudian harus ada naluri kita untuk melihat kondisi struktur perubahan yang ada di luar. Nah, berbicara inovasi maka berbicara masalah yang berhubungan dengan changes, perubahan. Ya, perubahan itu pasti di dalam inovasi. Inovasi adalah merupakan kelanjutan dari pelengkap kreativitas. Contohnya saja, ya, kita lihat adalah kuliner. Kuliner yang ada di Kota Bangka, khususnya Pangkal Pinang, itu sangat kuat dengan namanya martabak. Kalau kita perhatikan martabak Bangka manis itu terkenal dengan nama terang rembulan. Dulu mungkin satu rasa, sekarang sudah banyak rasanya dengan berbagai macam topping dan segala macam. Begitu pula adonannya, kalau dulu hanya berwarna coklat, sekarang bisa berwarna hijau karena campuran dengan daun daun suci, ya, atau daun pandan. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita inovasikan. Kemudian yang kedua, inovasi berkaitan dengan aspek yang luas, teknologi, sosial, politik, dan ekonomi. IPOLEK, SOS, good, gitu, ya, kalau kita singkat. Misalnya politik, kita ingin menjual pecel seharga 15.000. Namun baru-baru ini ada yang berjualan 38.000 per porsi. Nah, itu maksudnya apa? Secara politik itu bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan para turis wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Jogja misalnya atau ke daerah kita. Karena apa? Dia merasa males makanannya mahal. Ini kan sudah masuk politik sebenarnya. Teknologi jelas. Berbicara inovasi tidak akan pernah lepas dengan namanya perkembangan ilmu pengetahuan berbentuk teknologi. Ya,
kalau Anda perhatikan handphone dulu adalah